wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Sapitri. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Madako Toli-Toli, di mana kampus ini merupakan salah satu kampus swasta yang ada di Indonesia. Tempatnya di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Toli-Toli. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Administrasi Negara. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang NUI Public Service. Tema NUI Public Service. Topik yang saya bahas pada video kali ini yang pertama itu pembahasan tentang NUI Public Service, 2. Prinsip-prinsip NUI Public Service, 3. Bagaimana konsep NUI Public Service, 4. Bagaimana dampak penerapan NUI Public Service, 5. Apa kendala dalam menerapkan NUI Public Service. Topik yang pertama yang saya bahas di sini yaitu paradigma NUI Public Service atau NPS, merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet V. Dernat dan Robert B. Dernat berjudul The NUI Public Service No Steering, terbit tahun 2003. Teori NUI Public Service memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk kepada apapun suara rakyat, sepanjang suara itu rasional dan secara normatif dan konstitusional. Seorang pimpinan dalam birokrasi bukanlah semata-mata makhluk ekonomi seperti yang diungkapkan dalam teori NUI Public Management, melainkan juga makhluk yang berdimensi sosial, politik, dan menjalankan tugas sebagai pelayanan publik untuk meningkatkan pelayanan publik yang demokratis. Konsep NUI Public Service atau NPS menjanjikan perubahan nyata kepada kondisi birokrasi pemerintahan sebelumnya. Pelaksanaan konsep ini membutuhkan keberanian dan kerelaan aparatur pemerintahan karena mereka akan mengorbankan waktu dan tenaga untuk mempengaruhi semua sistem yang berlaku. 2. Adapun prinsip-prinsip yang ditawarkan Dernat 2003 adalah sebagai berikut. Yang pertama, melayani warga negara bukan customer. 2. Mengutamakan kepentingan publik. 3. Kewarganegaraan lebih berharga daripada kewirausahaan. 4. Berpikir strategis, bertindak demokratis. 5. Tahu kalau akuntabilitas bukan hal sederhana. 6. Melayani ketimbang mengarahkan. 7. Menghargai manusia bukan sekedar produktivitas. Dernat 2003 menawarkan beberapa prinsip administrasi publik seperti keadilan, demokrasi, etika, dan inovasi. Mereka mendorong penerapan nilai-nilai ini dalam praktik administrasi publik untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 3. Konsep NUI Public Service di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penerapan NUI Public Service sudah sangat lama dibicarakan dan berusaha untuk direalisasikan. Namun, dalam kenyataannya masih terkendala banyak hal dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut R. Nugroho Dwijiwiyonto 2001, kondisi real birokrasi Indonesia saat ini digambarkan sebagai berikut. Secara generik, ukuran keberhasilan birokrasi sendiri sudah tidak sesuai dengan tuntunan organisasional yang baru. Di Indonesia, birokrasi dan di departemen atau pemerintahan paling rendah yang diutamakan adalah masukan dan proses, bukan hasil. Karenanya yang selalu diperhatikan oleh para pelaku birokrasi adalah jangan sampai ada sisa pada akhir tahun buku birokrasi lama. Di Indonesia, konsep NUI Public Service atau NPS tercermin dalam upaya pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas pelayanan publik. Oke, materi yang keempat yaitu dampak penerapan NUI Public Service di Indonesia juga memberikan dampak, yaitu adanya kesadaran dalam peran negara yang sebenarnya tidak lagi otoriter maupun masih memilih siapa yang berhak mendapatkan pelayanan dari negara. Dalam konteks kekinian, praktik administrasi publik di Indonesia telah mengarah pada prinsip-prinsip paradigma NUI Public Service
Hal ini dapat dilihat pada beberapa kebijakan publik yang berpola bottom-up, yaitu alur pengambilan keputusan ditetapkan secara berjenjang mulai dari level struktur yang paling bawah atau masyarakat yang kemudian menjadi dasar keputusan struktur teratas. 5. Kendala dalam menerapkan public service. Permasalahan administrasi publik di Indonesia. Administrasi publik dalam perkembangannya di Indonesia telah melalui beberapa tahap, mulai dari masa pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan, Orde Baru, dan masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sebagai salah satu negara yang ada di dunia, tentunya Indonesia juga merupakan bagian sistem pelaksanaan administrasi global yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan, kontradiksi, dan saling hubungan antar sesama bangsa di dunia. Nah, baik teman-teman, itu penjelasan singkat dari saya tentang public service. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.